3 malam yang lalu, seorang pekerja perkebunan sawit di Pematang Siantar, Sumatera Utara, nyaris pingsan saat ia memotong jalan melalui tepi hutan pinus. Dari bawah tanah yang gembur, ia melihat jari jemari pucat berlumpur perlahan mencakar jalan keluar dari bumi. Diiringi erangan lirih, seperti suara dari liang kubur. Bau anyir logam bercampur tanah lembab menyeruak, membuat perutnya mual. Dan bagian yang paling mengerikan, ketika kepala seorang perempuan muncul, matanya terbuka lebar dengan sorot dendam. Bibirnya bergetar, menggumamkan satu nama, Bambang. Sejak saat itu, kota kecil di pedalaman Sumatera itu diguncang ketakutan. Tak ada yang berani mendekati hutan itu, karena semua orang percaya, seorang istri telah bangkit dari kuburnya, mencari suami yang telah mengkhianatinya. Di Medan, kota metropolitan yang tak pernah tidur di jantung Sumatera Utara, kehidupan bergerak dengan ritme yang cepat, seolah waktu berlari mengejar deru mesin kendaraan dan hiruk-pikuk pasar. Namun di balik kedinamisan itu, di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran kota milik Harun dan putrinya, Dewi, tersimpan retakan yang kian hari kian dalam. Setiap pagi, Dewi bangun lebih awal. Ia akan menyeduh kopi sidikalang yang pekat dan menggoreng nasi sisa semalam. Ia percaya bahwa rumah yang bahagia dibangun dari hal-hal kecil, sarapan hangat, rumah yang bersih, dan senyum, bahkan saat lelah. Namun dalam hatinya, ia sering merasa hampa. Harun, ayahnya, jarang berbicara sejak kecelakaan lalu lintas yang menimpanya beberapa bulan lalu. Senyum hangat yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini hampir sepenuhnya hilang, tergantikan oleh tatapan kosong dan helaan napas yang berat. Tetangga sering melihat Dewi duduk di teras, menatap jalan berdebu yang menghubungkan kampung mereka dengan jalan raya. Pandangannya kosong, seolah menantikan sesuatu yang tak akan pernah tiba. Di kota sebesar Medan, gosip menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Selama beberapa bulan terakhir, semua pembicaraan tertuju pada kasus Harun. Warga sering melihatnya berurusan dengan seorang polisi bernama Bambang Suryo, seorang perwira yang dikenal memiliki reputasi yang meragukan. Bambang dikenal sebagai sosok yang bisa mengatur berbagai perkara, asal ada harga yang sesuai. Penampilannya selalu necis, wangi parfum mahal, dan mobil pribadinya yang mengilap tampak mencolok di jalanan kampung yang sederhana. Desas-desus mengatakan Bambang sering menekan Harun. Aku lihat mereka bicara di warung kopi. Wajah Pak Harun tegang sekali, bisik seorang pria di kedai tuak langganan mereka. Tapi bukankah kasusnya sudah selesai secara kekeluargaan, sahut yang lain. Itulah masalahnya. Kasihan Dewi. Dia pura-pura tidak tahu betapa berat beban ayahnya. Awalnya, Dewi mengira itu semua hanya omongan kosong. Namun perlahan, sikap ayahnya sendiri membuat keraguannya goyah. Sang ayah semakin sering menghindari tatap mata, pulang larut malam dengan alasan mencari tambahan untuk biaya administrasi yang tak pernah jelas. Malam itu, Harun pulang dengan bau keringat yang lebih pekat dari biasanya. Dewi memberanikan diri. Ayah, akhir-akhir ini ayah sering pulang larut. Apa ada masalah di kantor polisi? Tanyanya hati-hati. Harun mengeringkan wajahnya dengan handuk, menatapnya sekilas, dan menjawab dengan dingin, ini urusan ayah. Kalau ayah tidak bekerja keras, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Dewi terdiam, mencoba mempercayainya, tetapi mata ayahnya seolah menyembunyikan sesuatu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menatap punggung ayahnya yang terbaring membelakanginya. Perasaan asing merayap. Seolah pria yang tidur di kamar sebelah bukanlah lagi ayah yang ia kenal dengan hati penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Dewi pergi ke pasar Petisah. Di sana, gosip semakin tajam. Aku dengar Bambang meminta uang lagi. Katanya untuk menutup kasus selamanya,
bisik seorang ibu pedagang sayur. Jantung Dewi berdebar kencang. Ia menahan air mata dan terus berjalan. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di teras, menatap surat perjanjian damai yang tersimpan rapi di dalam map biru. Surat itu pernah penuh harapan. Kini, surat itu terasa seperti kertas dingin yang tak berarti. Sementara itu, di sebuah kafe remang-remang di pusat kota, Bambang duduk di bangku kayu, sebatang rokok kretek terselip di jarinya. Pikirannya dipenuhi gambaran uang puluhan juta yang bisa ia peras dari keluarga Harun. Ia teringat kata-kata atasannya beberapa hari lalu, "Kalau kau benar-benar serius mau naik pangkat, Bambang, kau harus berani ambil keputusan besar." Kata-kata itu menghantuinya seperti bisikan iblis. "Kalau aku biarkan Harun bebas begitu saja, aku tak dapat apa-apa. Dengan menekan dia, posisiku akan aman," gumamnya pada diri sendiri. Dia tahu proses hukum sudah selesai, tapi celah selalu ada bagi mereka yang licik. Pikirannya semakin gelap. Ia membayangkan apa jadinya jika Harun dan keluarganya dibuat tak berdaya selamanya. Beberapa hari kemudian, Bambang sengaja memanggil Harun ke kantor lebih awal. Ia membawanya ke sebuah ruang interogasi kosong di bagian belakang. Tempat ini sepi. Malam hari, tak ada yang pernah lewat sini, bisiknya dalam hati. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia mulai membayangkan sebuah tekanan, sebuah ancaman yang bisa membungkam seorang pria tua selamanya. Sejak hari itu, Bambang sering membuat alasan untuk menahan berkas pembebasan Harun, padahal ia diam-diam sedang mencari cara untuk memeras lebih banyak lagi. Sementara itu, tekanan dari atasannya terus berlanjut melalui telepon. "Aku tidak suka menunggu terlalu lama, Bambang." Bambang menjawab pelan, mencoba terdengar meyakinkan. "Tenang saja, Komandan. Semuanya sedang saya urus." Dan pada suatu siang yang terik di bawah langit Medan yang membara, Bambang berdiri di samping meja kerjanya yang penuh berkas. Keringat dingin menetes di pelipisnya, meskipun pendingin ruangan menderu. Celahnya sudah cukup besar, cukup dalam. Ia menatap berkas kasus Harun lama sekali, lalu berbisik, "Disinilah semuanya akan berakhir." Siang itu, udara di Medan terasa berat. Di dalam kantor polisi yang pengap, Dewi baru saja selesai menyerahkan dokumen terakhir. Pintu ruangan berderit. Bambang masuk, wajahnya tegang. "Kau akhirnya datang lagi," kata Bambang dengan senyum sinis. Mereka duduk berhadapan, satu-satunya suara adalah deru pendingin ruangan yang tua. Setelah memeriksa dokumen, Dewi berkata lembut, "Pak, sudah lama sekali ayah saya ditahan padahal semua sudah selesai. Bagaimana kalau hari ini saya bawa ayah pulang? Udaranya sedang bagus." Bambang terdiam sejenak. Undangan itu terdengar seperti panggilan dari takdir itu sendiri. Ia mengangguk. "Baiklah." Beberapa menit kemudian, mereka melangkah keluar. Koridor yang menuju ruang tahanan gelap hanya diterangi lampu neon redup. Dewi merapatkan selendangnya, tersenyum. "Ini terasa seperti akhir dari penantian, bukan?" Bambang tidak menjawab. Matanya terpaku lurus ke depan, ke arah sebuah titik gelap di ujung koridor, ruang administrasi tempat ia akan melancarkan pukulan terakhirnya. Ketika mereka tiba, angin dari pendingin ruangan terasa dingin. Bambang berhenti tepat di sebelah mejanya. Jantungnya berdebar, keringat dingin di keningnya. Ia menoleh ke Dewi. "Dewi," suaranya berat. Dewi menatapnya dengan senyum hangat. "Iya, Pak." Tiba-tiba, Bambang menggebrak meja dengan keras. Dewi tersentak, terhuyung mundur. "Pak, apa yang Bapak lakukan?" teriaknya panik. Dewi mencoba menenangkan diri, tapi tatapan Bambang membuatnya sulit bernapas.
Matanya menatap Dewi dengan kebingungan dan ketakutan. "Pak Bambang, ada apa ini?" Bapak bercanda. "Di mana ayah saya?" Bambang berdiri di tepi mejanya, menatap ke bawah tanpa sedikit pun belas kasihan. "Aku lelah dengan basa-basi. Kau pikir semua ini gratis? Aku butuh kehidupan yang lebih baik, dan ayahmu adalah kuncinya." Air mata Dewi mengalir di pipinya. "Ayah saya korban. Saya sudah mengikuti semua prosedur. Kenapa Bapak begitu kejam?" Tapi Bambang tidak lagi mendengarkan. Ia mengambil selembar kwitansi kosong dari laci dan mulai menulis angka. Angka pertama adalah 1. Dewi berteriak histeris. "Tidak, Pak. Jangan. Saya mohon." Bambang menggeretakkan giginya. Setiap angka yang ia tulis terasa seperti sedang mengubur masa depan keluarganya. Tangisan Dewi semakin menjadi, napasnya berat saat tubuhnya gemetar karena amarah dan ketidakberdayaan. Dengan napas terakhir kesabarannya, ia berbisik, "Suatu hari, Bapak akan menyesali ini." Tangan Bambang berhenti sejenak, gemetar mendengar kata-katanya. Tapi bayangan promosi jabatan dengan cepat muncul di benaknya, mengusir keraguan apapun. Ia menulis lebih cepat hingga angka 10 juta rupiah tertera jelas di bawah tulisan hitam. Hening. Bambang berdiri tegap, dadanya naik turun, keringat membasahi wajahnya. Ia merasakan campuran kelegaan dan mual. "Selesai," bisiknya. Ia menyodorkan kertas itu ke arah Dewi. Rasa mual di perutnya menjadi-jadi. Ia ambruk di kursi, tetapi setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Harun, penuh air mata, penuh jeritan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Siang itu, Bambang yakin semuanya sudah berakhir. Ia tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari kehancurannya sendiri. Keesokan paginya, seorang tetangga, Ibu Ratmi, mengetuk pintu. "Dewi, Nak. Ibu bawakan rendang." Pintu terbuka. Dewi muncul. "Oh, hai Bu Ratmi." "Ayah. Ayah masih ada urusan di kantor polisi," gagapnya. Ibu Ratmi mengerutkan kening. "Masih ada urusan? Bukankah kemarin katanya sudah bebas?" "Dia tidak pernah selama ini." Ada berkas yang kurang. Harus diurus mendadak," kata Dewi dengan senyum paksa. Ibu Ratmi tidak mendesak, tapi ia merasa tidak enak. Ia tahu Harun adalah pria jujur yang tidak pernah punya masalah. Kecurigaan mulai tumbuh. Berita itu sampai ke warung kopi setempat. "Harun belum pulang," katanya. "Aneh. Baru kemarin aku lihat Dewi ke kantor polisi. Kalau dia memang belum bebas, kenapa tidak ada yang memberitahu? Mungkin Bambang tahu sesuatu." Sore itu, Kapolsek setempat, Pak Wibowo, datang ke rumah Dewi. "Dewi, saya dengar ayahmu belum kembali. Bisa kau jelaskan sedikit lebih jelas?" Dewi menunduk, mencoba tetap tenang. "Benar, Pak. Ada masalah administrasi. Ayah memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Saya tidak bisa menghentikannya." Kapolsek Wibowo mengangguk pelan, tapi tatapannya tajam. "Baiklah. Tapi kau tahu bagaimana di kampung ini orang saling menjaga. Tidak ingin ada salah paham. 2 hari berlalu, dan Harun tidak kembali." Ibu Ratmi, yang semakin khawatir, memberanikan diri menelepon kenalannya di kantor polisi. Jawabannya mengejutkan, tidak ada masalah administrasi apapun, dan tidak ada kabar Harun akan ditahan lebih lama. Berita ini menimbulkan kegemparan. Bisikan berubah menjadi tuduhan. Kalau tidak ada masalah administrasi, lalu di mana Harun?
Bambang pasti menyembunyikan sesuatu. Pada hari ketiga, polisi mulai terlibat. Bribda Adi Prasetyo tiba di rumah Dewi. Mbak Dewi, kami menerima laporan bahwa ayah Anda belum kembali selama 3 hari. Bisakah Anda menjelaskannya? Tanyanya tegas. Dewi mencoba tetap tenang. Ayah saya hanya belum pulang, Pak. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Kami sempat sedikit berselisih paham. Kami akan melakukan penyelidikan, kata Adi singkat. Sore itu, Ibu Ratmi sedang berjalan di dekat belakang kantor polisi. Ia memperhatikan tumpukan berkas baru di salah satu meja. Warnanya berbeda. Bekas coretan pulpen terlihat jelas. Jantungnya berdebar kencang. Itu tidak normal, gumamnya. Keesokan paginya, Bribda Adi kembali dengan 2 petugas lainnya. Kali ini, mereka masuk ke ruang administrasi. Mereka memeriksa laci-laci, lemari, bahkan tumpukan berkas. Semua dokumen pembebasan Harun ada di sana. Tanda tangannya dan stempel resmi juga sudah lengkap. Setelah memeriksa ruangan, Adi meminta izin untuk memeriksa catatan harian. Mereka berjalan ke bagian arsip, menuju catatan keluar masuk tahanan. Seorang petugas yang ikut bersama mereka berbisik sambil menunjuk. Pak, lihat catatan itu. Sepertinya baru saja diubah. Semua mata tertuju. Tulisan tangan di buku besar itu jelas berbeda. Polisi mulai memeriksa. Dewi mengawasi, wajahnya pucat. Tapi ketika catatan itu diperiksa lebih teliti, tidak ada nama Harun di daftar tahanan yang dibebaskan. Hanya ada catatan keluar masuk biasa dan berkas yang ditumpuk. Bisikan pecah di antara kerumunan. Kalau begitu, mungkin Harun benar-benar masih di dalam. Dewi nyaris pingsan. Ia mencoba memaksakan senyum. Lihat, sudah kubilang. Hanya masalah waktu. Tapi di dalam hatinya, teror baru mencengkeram. Jika tidak ada catatan pembebasan, mungkinkah ayahnya benar-benar masih hidup? Di sebuah sel tahanan yang lembab, Harun menatap langit-langit melalui celah ventilasi, matanya menyala dengan api. Aku akan kembali. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bambang merasakan ketakutan yang lebih besar dari polisi, ketakutan pada ayah yang ia kira sudah berhasil dibungkam selamanya. Di sebuah sel pengap di sudut kantor polisi, Harun terbaring lemah. Tubuhnya kurus, kuku-kukunya kotor, wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka, penuh amarah. Ia baru saja dipindahkan dari sel umum ke sel isolasi tanpa alasan yang jelas oleh Bambang. Selama berhari-hari, ia bertahan dengan jatah makanan seadanya dan air keruh. Dorongan untuk bertahan hidup jauh lebih kuat daripada rasa sakit. Ia tahu ia tidak bisa pulang. Ia hanya punya satu pikiran, menemukan seseorang yang bisa ia percayai. Nama itu jelas di benaknya, Bribda Adi. Malam berikutnya, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Harun berhasil menyelinap keluar dari sel saat pergantian penjaga. Di sudut koridor yang remang, ia melihat sosok yang dikenalnya, Bribda Adi, sedang mengambil air dari dispenser. Pak, tolong saya, suara Harun berbisik lirih. Gelas di tangan Adi terjatuh. Ia berbalik, matanya terbelalak. Ya Tuhan! Pak Harun! Anda masih di sini. Ia berlari, menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia dengan cepat membantu tubuh Harun yang gemetar masuk ke ruang arsip yang kosong dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, Harun menceritakan segalanya. Adi menangis saat mendengarkan. Kita harus melaporkan ini ke Propam, Pak. Ini sudah di luar batas. Tapi Harun menggeleng lemah. Belum,
Nak. Jika aku muncul sekarang, Bambang akan menyangkal segalanya. Atasannya bisa melindunginya. Kita butuh bukti. Aku harus bersembunyi untuk saat ini. Adi setuju, berjanji akan menjaga rahasia Harun. Sementara itu, kota semakin resah. Desas-desus menyebar bahwa orang-orang melihat arwah Harun berkeliaran di sekitar kantor polisi. 5 hari kemudian, Bribda Adi datang lagi dengan sebuah tim. Kali ini, mereka lebih serius. Pak Bambang, kami akan menggeledah properti Anda. Kami mendapat laporan dari warga tentang adanya aliran dana yang mencurigakan. Bambang tersentak, tapi ia tidak punya pilihan selain setuju. Polisi pergi ke rumahnya. Adi berlutut dan menusuk tanah di halaman belakang dengan tongkat. Tanahnya gembur, gumamnya. Seperti baru digali. Kami akan kembali besok untuk menggali dengan peralatan yang memadai, kata Adi tegas. Sementara itu, jangan pergi kemana-mana. Wajah Bambang pucat pasi. Malam itu, ia minum sendirian, tangannya gemetar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan Harun, suatu hari, kau akan menyesali ini, Bambang. Pada saat yang sama, Ibu Ratmi diam-diam menulis surat singkat atas permintaan Dewi. Dengan pena gemetar, Dewi menulis, Bribda Adi, saya Dewi. Saya tahu ayah saya masih hidup. Jangan percaya Bambang. Saya akan muncul saat waktunya tepat. Ibu Ratmi menyerahkan surat itu langsung ke tangan Bribda Adi di kegelapan malam. Adi membacanya, matanya terbelalak. Jadi benar. Dia masih hidup. Keesokan harinya, polisi menggali tanah di halaman belakang rumah Bambang. Tapi ketika lubang itu dalam, tidak ada mayat yang ditemukan. Di rumah Ibu Ratmi, Dewi menatap keluar jendela, matanya penuh api. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bambang merasakan ketakutan yang lebih besar dari polisi, ketakutan pada ayah dari gadis yang ia kira sudah berhasil ditaklukkan selamanya. Di kantor polisi, Bribda Adi menatap surat tulisan tangan dari Dewi. Sementara itu, di rumahnya, Bambang mabuk. Harun, sebuah suara lirih berbisik, seolah datang dari tanah itu sendiri. Ia melompat, melihat keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tidak, dia sudah mati. Aku sendiri yang menguburnya, gumamnya. Keesokan paginya, kota gempar. Seorang pedagang asongan mengaku melihat seorang pria kurus berjalan sempoyongan di tepi hutan kota. Berita itu menyebar seperti api. Kota yakin arwah Harun sedang menghantui mereka, menuntut balas. Pada hari ke-7, polisi datang lagi. Pak Bambang, ikut kami ke kantor. Ada beberapa hal yang perlu Anda jelaskan. Di ruang interogasi, Bambang terpojok. Kami mendapat laporan dari warga bahwa ayah Dewi tidak pernah dibebaskan. Berkasnya lengkap, dan tanah di belakang rumah Anda jelas baru digali. Jadi, jelaskan di mana Harun. Sementara Bambang terpojok di kantor polisi, di rumah Ibu Ratmi, Dewi sedang dirawat oleh seorang relawan medis bernama Leo. Luka lebam di hatinya dibersihkan, jiwanya dibalut kain bersih. Aku tidak bisa bersembunyi selamanya, katanya, matanya masih menyala. Bambang harus membayar. Malam itu, Adi membaca ulang surat Dewi. Pikirannya berpacu. Ia memutuskan sebuah rencana, biarkan Bambang terpojok, biarkan dia kehilangan kendali dengan sendirinya. Di sisi lain kota, atasan Bambang mulai mengubah nada bicaranya. Ia menolak menemui Bambang. Aku tidak mau terlibat, Bambang. Polisi sudah mencurigaimu. Jika kau tertangkap, jangan seret namaku. Keesokan harinya,
gosip meledak di pasar. Seorang wanita bersumpah melihat sosok pria kurus di jalan dekat hutan kota. Berita itu sampai ke telinga Bambang. Malam itu, ia mondar-mandir di rumahnya, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin masih hidup. Aku sudah pastikan dia terkunci, bisiknya. Dan dari balik jendela rumah Ibu Ratmi, Dewi duduk tegak, menatap ke dalam kegelapan. Aku akan muncul. Aku akan membongkar semuanya. Bambang tidak akan lolos. Bribda Adi telah mempersiapkan segalanya. Rencananya sederhana, biarkan masyarakat melihat sendiri. Biarkan Bambang yang panik membuat kesalahan. Dewi sendiri telah menunggu saat ini. Seminggu bersembunyi telah memberinya waktu untuk memulihkan kekuatannya. Pagi itu, pasar petisah di Medan ramai seperti biasa. Di tengah hiruk-pikuk, Adi dan timnya menyamar. Dewi berjalan pelan, menyembunyikan bekas luka di lengannya dengan selendang. Langkahnya tenang, seluruh dirinya fokus pada satu tujuan. Dari kejauhan, Bambang berdiri di samping tumpukan kayu. Ia datang dengan dalih membeli rokok, tapi bibirnya gemetar. Saat matanya menyapu kerumunan, matanya berhenti pada sosok kurus berselendang yang berjalan pelan di antara kios-kios. Jantungnya terasa seperti direnggut dari dadanya. Dewi, gumam Bambang. Ia mulai berjalan mendekat, napasnya pendek-pendek. Pada saat yang sama, Bribda Adi memberi sinyal halus kepada anggota timnya. Mereka bergerak ke posisi, memotong jalan keluar. Kerumunan pasar menjadi tegang ketika seseorang berteriak, "Itu dia! Itu gadis yang kemarin!" Dewi kini sudah cukup dekat. Tatapannya lurus ke depan. Ia tidak lari. Ia ingin semua orang melihatnya, hidup. Bambang mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Ketika jarak mereka hanya beberapa meter, suara pasar seolah memudar. Semua fokus tertuju padanya dan wanita itu. Dewi mengangkat kepala, dan mata mereka bertemu. Bambang, suaranya tegas, meski diwarnai rasa sakit. Kerumunan bergemuruh. Seorang nenek menjatuhkan keranjang belanjanya. Ya Tuhan, itu benar-benar Dewi. Dia masih hidup. Bambang panik. Ini jebakan, teriaknya. Adi melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Bambang dan Dewi. Tenang, perintahnya. Mari kita dengarkan saja. Tapi Bambang tidak tenang. Di depan 1000 mata yang menatap, ia mulai kehilangan kendali. Kepanikannya berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Kalian semua! Kalian pikir aku pembunuh? Itu dia. Dia istri yang sulit. Itu atasan saya. Atasan saya bilang kalau aku singkirkan dia, aku bisa hidup enak. Ia menunjuk ke arah sebuah gerbang kecil. Semua kepala menoleh. Di sana, seorang perwira senior berdiri membeku, wajahnya pucat. Polisi telah mendapatkan rekaman percakapan antara perwira itu dan Bambang dari beberapa minggu sebelumnya. Dalam rekaman itu, suara sang perwira terdengar jelas. Kalau kau pastikan dia hilang, aku pastikan hidupmu berubah. Rekaman itu diputar perlahan. Pasar menjadi sunyi. Sang perwira mencoba membela diri. Itu hanya. Aku tidak pernah menyuruhnya membunuh. Tapi Bambang menjadi lebih histeris. Dia memang bilang begitu. Dia bilang kalau aku berani, semuanya akan berubah. Bribda Adi melangkah maju dengan borgol. Bambang. Komandan. Kalian berdua ditahan untuk dimintai keterangan. Saat polisi bergerak masuk, Dewi berdiri tegap. Matanya masih merah, tapi suaranya tenang saat berbicara kepada kerumunan. Saya tidak ingin balas dendam.
Saya hanya ingin kebenaran. Saya ingin kalian semua tahu siapa yang sebenarnya ingin saya lenyap. Di tengah kekacauan, seorang anak kecil menatap Dewi. "Kakak, kenapa kakak terlihat seperti itu?" tanyanya polos. Dewi membungkuk, tangannya yang gemetar menyentuh kepala anak itu. "Karena kakak selamat," jawabnya sederhana. Di kantor polisi malam itu, ketegangan terasa kental. "Ini semua salahnya," teriak Bambang di ruang interogasi, menunjuk atasannya. "Dia yang menggodaku." "Jangan limpahkan semua ini padaku," balas sang atasan. "Kau yang serakah, Bambang. Kau yang mengubur istrimu sendiri hidup-hidup." Adi hanya membiarkan mereka saling mencabik-cabik dengan kata-kata, perekam suara berjalan tanpa suara. Di ruangan lain, Dewi duduk bersama Ibu Ratmi dan Leo. Adi masuk. "Apakah Anda siap bersaksi di pengadilan?" tanyanya. Dewi mengangguk pelan. "Aku tidak lari lagi. Dia mencoba menguburku hidup-hidup. Sekarang giliranku untuk mengubur kebohongannya." Hari pertama persidangan tiba. Gedung pengadilan penuh sesak. Bambang dan atasannya duduk di kursi pesakitan. Ketika pintu terbuka, Dewi masuk. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Malam itu, ia memulai kesaksiannya. "Bambang mencekik saya, menyeret saya ke hutan, dan melemparkan saya ke dalam lubang. Saya sadar saat tanah menutupi tubuh saya. Saya dikubur hidup-hidup oleh suami saya sendiri." Ruangan itu meledak. Bambang tiba-tiba berdiri, berteriak liar. "Bohong! Ini semua rekayasa. Aku tidak menyesal menguburnya. Seharusnya dia benar-benar mati." Ruang sidang meledak dalam kemarahan. Persidangan adalah badai tuduhan dan penyangkalan, tetapi pengakuan Bambang sendiri, yang dipicu oleh amarah, menyegel nasibnya dan nasib atasannya. Pada hari putusan, gedung pengadilan penuh sesak. Hakim membacakan putusan. Terdakwa Bambang Suryo dengan ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan percobaan pembunuhan berencana. Terdakwa atasannya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena persekongkolan melakukan pembunuhan. Palu diketuk 3 kali. Bambang meronta dan berteriak sampai polisi harus menyeretnya keluar dari ruang sidang. Tubuh atasannya lemas saat digiring pergi. Ruangan bergemuruh dengan campuran sorak-sorai dan isak tangis lega. Dewi memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Beban berat di dadanya perlahan terangkat. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terang. Wartawan mengerumuni Dewi. "Apa yang ingin Anda katakan setelah putusan ini?" tanya salah satunya. Dewi menatap lurus ke kamera, suaranya lembut tapi penuh makna. "Saya hanya ingin mengatakan, jangan pernah meremehkan seorang istri yang setia. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka hati yang dikhianati jauh lebih dalam. Saya harap kasus ini menjadi pelajaran agar tidak ada perempuan lain yang harus mengalami apa yang saya alami." Kata-katanya membungkam banyak orang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dewi tersenyum tulus. Ia menatap langit biru di atas, yakin bahwa meskipun masa depannya penuh luka, jalannya kini terbuka, diterangi oleh cahaya harapan yang baru. Hari-hari setelah putusan terasa berbeda di Medan. Udara pagi, yang biasanya dipenuhi gosip, kini dipenuhi percakapan lega. Dewi perlahan mulai membangun kehidupan baru. Ia membuka warung kecil di pasar. Senyum pertama yang ia tawarkan kepada pelanggan menyentuh banyak hati. Mereka melihat bahwa luka fisik dan emosional bisa sembuh jika hati memilih untuk bangkit. Terkadang, Dewi akan berjalan ke tepi hutan tempat ia nyaris kehilangan nyawanya. Ia akan berdiri di dekat tempat Bambang menggalinya. Di sana, ia akan berdoa dalam hati, "Aku memaafkanmu, Bambang."
bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Seiring berjalannya waktu, Medan menemukan ketenangannya kembali. Tapi kisah Dewi tetap menjadi pelajaran yang diceritakan dari mulut ke mulut. Anak-anak mendengarnya sebagai dongeng yang menakutkan. Orang dewasa menganggapnya sebagai peringatan. Dan para tetua mengingatnya sebagai bukti bahwa keserakahan bisa membuat seseorang lebih kejam dari binatang buas manapun. Dewi sendiri tidak pernah lagi menoleh ke masa lalu dengan air mata. Ia tahu hidupnya penuh bekas luka, tetapi ia juga tahu ia telah diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Langit senja di atas kota bersinar merah, seolah menjadi saksi perjalanan panjang seorang perempuan yang pernah